Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ada kabar yang mengejutkan terkait dengan Kabinet Prabowo. Nampaknya Caimin ngaku nggak diundang oleh Kim Plus ya soal bahas kabinet ini. Apa ya dari ini semua yang kita harapkan dari PKB apa begitu kan ya? Tapi pada kenyataannya kalau PKB gabung kepada Koalisi Indonesia Maju, di situ seharusnya kan dilibatkan. Nah, kenapa kok tidak dilibatkan? Ada apa di balik ini semua? Nah, artinya ya jangan-jangan ya PKB percuma gabung ke Koalisi Prabowo Gibran, toh pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ini sekali lagi saya tegaskan bahwa bagus begitu kan ya. Kalau semua partai-partai atau parpol-parpol tidak dilibatkan di situ, ya maka kemungkinan Prabowo ya mengambil kabinet itu tidak hanya di kalangan politisi, mereka mengambil mungkin di kalangan apa namanya teknokrat atau di kalangan-kalangan akademisi begitu kan, sebagai bentuk kekuatan di pemerintahan Prabowo. Karena kekuatan Prabowo hari ini melihat politik yang sedemikian rupa begitu bukan tidak mungkin harus punya kekuatan di pemerintahan itu. Salah satunya adalah untuk menjalankan roda kepemerintahan seorang Prabowo harus melebihi dari seorang Jokowi. Nah, inilah mungkin salah satunya indikator kita bahwa melihat ke kepemerintahan atau kabinet Prabowo, saya mengira kalau partai-partai politik lalu kemudian tidak dilibatkan, nanti di tahun 2029 apakah tetap akan mengusung mereka? Dan ini yang harus kita jaga secara apa namanya secara identitas begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa parpol-parpol itu sebagai bentuk dorongan pengusung dan pendukung ya, baik dari pilkada ya pilpres dan sebagainya. Artinya sebagai kendaraan politik harus dilabatkan, dan itu tujuannya dari partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan, salah satunya begitu. Karena kepentingan-kepentingan politik sekarang ini kita kan tidak menentu apakah ini di kabinet Prabowo lebih banyak politisinya atau bagaimana. Dan kabarnya akan ada penambahan di kementerian itu. Yang jelas bagi-bagi kekuasaannya adalah sangat kecil ya terhadap parpol-parpol itu. Tapi dengan adanya kabar yang kemudian hari ini sudah terbuka lebar, kabarnya ada partai si A meminta 3, ya si B meminta 2, ada si C minta 3 lagi dan sebagainya. Ya, karena yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju kemarin adalah terdiri dari PAN, Demokrat, Gerindra, Golkar, PSI. Mungkin inilah yang kemudian dilibatkan di situ untuk menunjukkan dan mendapatkan kue-kue kekuasaan itu. Seperti Partai Nasdem, ya, Partai PKB, Partai PKS, saya kira tidak dilibatkan karena tidak ada darah-darah keringat mereka untuk memenangkan seorang Prabowo. Dan inilah yang kita lihat realitasnya, ya. Mungkin sisanya begitu kan. Setelah kue-kue jabatan dibagikan kepada Kim, mungkin sisanya PKB akan diberikan itu. Ya, mungkin posisinya adalah yang tidak kementerian yang kemudian tidak begitu wow begitu ya, mungkin Kementerian Pemuda dan Olahraga, terus kemudian Menteri Agama, terus kemudian apa namanya, dan itulah biasanya yang diberikan, dan itu sering gonta-ganti begitu kan ya, berbeda dengan apa namanya Kementerian Kemaritiman, Investasi begitu kan. Terus kemudian penanaman modal biasanya dia apa namanya didapatkan bagi orang-orang atau partai-partai tertentu di situ. Saya kira tidak ada masalah. Yang penting punya kekuatan ya. Saya mewanti-wanti sebagai rakyat kecil di situ hanya menyampaikan aspirasi bahwa kementerian-kementerian ya di era seorang Jokowi begitu kan ya, yang sudah pernah menjadi menteri, nggak usah lagi deh diambil di kepemimpinan seorang Prabowo. Harus ada penyegaran ya, revolusi, harus ada penyegaran apa namanya kementerian-kementerian ya di kepemimpinan seorang Prabowo. Artinya masyarakat tidak melihat ya wajah-wajah itu aja begitu kan. Di era kepemimpinan seorang Jokowi, di situ kementeriannya hanya ada yang menjabat 2, ada yang menjabat 3, dan bahkan lebih begitu. Sehingga masyarakat melihat ini lagi, ini lagi, ini lagi.
Kalau bisa begitu kan ya, Prabowo itu mengambil dari kementerian yang tidak pernah ya diangkat oleh seorang Jokowi. Biar ada penyegaran di situ begitu. Biar reformasinya ya segar begitu kan. Biar politik-politik itu baru semua begitu kan. Artinya secara tidak langsung ini akan menjadi catatan penting kepada Prabowo ya. Kalau semisalnya mengambil dari kementerian seorang Jokowi, saya kira tidak ada penyegaran di situ. Malah justru terkesan ya sama aja kepemimpinan seorang Jokowi dan Prabowo. Coba kita baca begitu kan ya. Ini beritanya ini sangat menarik ini beritanya. Coba kita baca. Caimin ngaku nggak diundang Kim bahas kabinet Prabowo. PKB ya sama sekali tidak dilibatkan. Nah, nampaknya bagaimana kalau sudah tidak dilibatkan seperti ini? Kasihan dong ya. Bahkan pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB hingga saat ini mengaku belum mengetahui susunan kabinet Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Bahkan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar alias Caimin tak diundang dalam pertemuan-pertemuan Koalisi Indonesia Maju. Begitu disampaikan Caimin merespon pertanyaan perihal penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Dan bahkan satu sisi ketika mereka bertanya begini ya, Caimin mengatakan tidak bisa berkomentar banyak ya kepada Ikhwal ya komposisi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Meski posisi PKB telah bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang ya, sehingga kata dia pilihannya hanya bisa dalam posisi menunggu. Artinya menunggu hasil ya dari apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo ya mengambil asobanya aja begitu kan ya, dalam bahasa kita asobah ya. Asobah itu ya mengambil sisa-sisa mereka. Kalau mereka dapat ya alhamdulillah ya dapat banyak, kalau dapat sedikit ya alhamdulillah juga. Yang namanya asobah ya gitu begitu. Mau bagaimana lagi begitu kan. Ya nampaknya dari kekuatan seorang Prabowo relawan, terus kemudian semuanya ya kemenangan TKN Prabowo, masa tidak mendapatkan apa-apa di situ. Kalau semuanya tidak mendapatkan apa-apa, maka jelas ya ada nuansa penyegaran di kementerian seorang Prabowo. Ya, kalau toh pada hakikatnya bagi-bagi jabatan sama aja di era seorang Jokowi begitu kan ya. Sampai kapanpun Indonesia itu tidak pernah maju-maju. Kalau toh pada akhirnya itu-itu aja yang jadi menteri ya. Makanya harus ada penyegaran-penyegaran. Kalau bisa orang-orang akademisi juga dilibatkan begitu. Walaupun seorang Prabowo ya trauma terkait dengan orang-orang akademisi. Makanya saya kira politik sekarang ini banyak yang kemudian direspon bahwa menitipkan harapan kepada seorang Prabowo ya jangan lagi seperti seorang kepemimpinan seorang Mulyono. Ini banyak sekali yang dikritik di situ begitu. Coba kita lanjutkan kembali. Bahkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sumi Dasko Ahmad mengatakan penyusunan kabinet sepenuhnya hak prerogatif Prabowo selaku presiden terpilih. Meski begitu, Dasko menekankan Prabowo pasti melibatkan parpol koalisi jika ingin membahas komposisi kabinet tersebut. Namun, Dasko berdalih hingga saat ini belum ada pembahasan khusus bersama parpol koalisi untuk membahas komposisi kabinet. Artinya secara tidak langsung PKB ya ditinggal begitu kan, dalam artian bahwa apakah mereka dapat kue-kue jabatan atau tidak begitu. Ini yang kita alami begitu, yang kita sampaikan dari publik begitu kan ya. Tapi ya oke lah tidak ada masalah begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah kemarin ketika PKB mendukung Anies Baswedan di Jakarta kan tidak ada keringat untuk memenangkan seorang Prabowo. Tapi pada kenyataannya adalah kalau bergabung seharusnya mereka dapat. Yang diincar posisi PKB biasanya Menteri Ketenagakerjaan begitu kan. Dari tahun ke tahun mereka yang diincar. Jadi artinya apa? Artinya saya baru melihat bahwa di kementerian seorang Prabowo itu kalau bisa begitu kan ya, yang namanya kabinet ya mungkin parpol itu dibatasi ya, 1 orang atau 2 orang cukup mereka ya, jangan sampai lebih dari 3, 5 dan sebagainya. Kemarin dukung Anies Baswedan di Jakarta, gue jamin 2029 DPP PKB akan meroket tinggi suaranya. 1 perahu tapi nggak diajak rembukan. Ya aduh, terhina martabat partainya, Cak. Baru nyesal ya, Caimin harusnya kemarin nggak gabung kepada Kim agar bisa mendukung Anies Baswedan di Cakada Pilkada DKI Jakarta. Mungkin Mas Prabowo ya masih belum move on dari yang dikatakan 11 dari 100.
Lalu untungnya apa kita ya fraksi PKB kalau tak punya pendirian dan jadi penakut akan termakan oleh ketakutan sendiri ya yang akhirnya tak punya wibawa gampang dihempaskan ya. Ini banyak sekali udah ngejilat kabarnya. Ini komentar-komentar netizen. Banyak sekali komentar-komentarnya. Tapi kalau saya baca komentar-komentarnya begitu wow begitu kan. Tapi dari kesimpulan inilah yang kemudian maka saya hanya menitipkan harapan kepada seorang Prabowo di kementerian-kementerian nanti begitu kan, di kementerian sendirinya ya di kementerian apa namanya dirinya begitu kalau bisa ya jangan memilih ya menteri-menteri di kabinet seorang Jokowi begitu kan ya karena mereka dianggap sebagai apa namanya dianggap sebagai salah satunya adalah wajah-wajah mereka begitu kan ya itu lagi begitu. Oke mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.